Peringatan Maulid Nabi sudah sering saya ingatkan. Anda tanya semua yang buat Maulid, kapan Maulid itu sejarahnya ada? Semua buku sejarah menjelaskan tahun 230 Hijriah. Nabi meninggal tahun berapa? 11 Hijriah. Gitu kan? 11 Hijriah. Lalu kenapa harus ada dilakukan? Dan dari mana sejarahnya? Yang membuat pertama adalah orang-orang Syiah. Nabi SAW tidak pernah rayakan. Pernah ada yang bilang sama saya, Ustaz, kan Nabi SAW pernah bilang, waktu ditanya tentang puasa Senin, beliau mengatakan hari itulah aku dilahirkan. Terus kenapa? Berarti boleh merayakan ulang tahun hari Senin, gitu kan? Tidak. Nabi SAW cuma menginformasikan bahwasanya beliau lahir di hari Senin. Dan beliau tidak pernah ngumpulin sahabat untuk baca bersama-sama, merayakan hari raya. Beliau tidak pernah. Kalau itu benar, Nabi nggak bakal tinggalkan kok. Nabi nggak pernah rayakan hari lahirnya, jangan dirayain, selesai. Sama dengan kasus Isra dan Mi'raj. Kejadian besar dalam Islam. Tapi Anda boleh kembali kepada semua buku sirah. Saya tantang semua buku sirah Anda kembali. Insya Allah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, memang ada dasar wahyunya, maka semua akan menjelaskan. Nabi SAW setelah pulang dari Isra dan Mi'raj tidak pernah mengumpulkan sahabat-sahabat untuk merayakannya setiap tahun. Tidak pernah. Masalah Isra Mi'raj, saudaraku, kejadian besar. Ambil ibrahnya, yang penting ilmunya. Oh, salat 5 waktu, kejadiannya pernah gini. Ada kebesaran Allah, ambil pelajarannya, iya. Yang Nabi tidak contohin, maka jangan dikerjakan. Hanya itu saja. Semua alasan atau argumen Ustadz Wahabi ini ketika mempersoalkan muslimin merayakan Maulid Nabi dan Isra Mi'raj adalah tidak adanya contoh dan perintah dari Nabi untuk merayakan hari kelahirannya atau juga Isra Mi'raj. Sehingga dikarenakan tidak ada contoh atau perintahnya dari Nabi, dia membuat kesimpulan yang fatal dengan mengatakan jangan dirayakan. Kami katakan kepada Ustadz Wahabi tersebut bahwa dalil merayakan maulid itu ada dasarnya dalam Al-Quran, yaitu pertama, dalam surat Maryam ayat 15, kesejahteraan atas dirinya pada hari dia dilahirkan, dan pada hari dia meninggal, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Hari kelahiran di dalam kehidupan para nabi alaihimussalam termasuk hari yang penting dan diberkahi. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan salam kepada Nabi Yahya alaihissalam di hari kelahiran beliau. Kita semua berkeyakinan bahwa Rasulullah paling mulia di antara para nabi dan rasul yang lain, termasuk di dalamnya adalah Nabi Yahya. Maka secara logika yang sehat menetapkan bahwa hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wa alihi lebih mulia dari hari-hari kelahiran mereka. Karena itu sangatlah pantas seorang mukmin merayakan manusia termulia, yaitu Rasulullah. Kedua, Allah memerintahkan mukmin memuliakan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Pada surat 7 ayat 157, maka orang-orang yang beriman kepadanya, yaitu kepada Rasulullah, dan memuliakannya, menolongnya, dan seterusnya hingga akhir ayat. Dalam kitab tafsir At-Tabari, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 10 yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 2001, halaman 497. At-Tabari berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang membenarkan Nabiul Ummi, yaitu Rasulullah, dan berikrar dengan kenabian beliau dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kami tegaskan dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wa alihi. At-Tabari berkata, kata azzaruhu adalah mengagungkan, memuliakan dan menjaga beliau sallallahu alaihi wa alihi dari keburukan manusia. Jika Allah telah menjadikan salah satu syarat seorang mukmin adalah memuliakan nabinya, maka merayakan maulid nabi adalah salah satu cara dan bukti mengutamakan dan memuliakan beliau sallallahu alaihi wa alihi. Sekalipun bentuk maulid semacam ini tidak pernah terjadi di zaman Rasulullah atau para sahabat, namun memuliakan Nabi terdapat nas dan aslinya sehingga tidak dapat dikatakan bid'ah. Bahkan kakek beliau yaitu Abdul Muttalib memperingati lahirnya Nabi dengan melakukan akikah. Di dalam kitab Al-Hawi Lil Fatawi karya As-Suyuti, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 1 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan pertama tahun 2000, halaman 188.
As-Suyuti berkata bahwa kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, mengakikahkan kelahirannya di hari ke-7 dan akikah tersebut tidak dilakukan kedua kalinya. Lalu beliau melakukannya dikarenakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Nabi adalah bentuk kesyukurannya kepada Allah yang telah menciptakannya sebagai rahmat bagi seluruh alam dan sebagai pengemban syariat bagi umatnya. Karena itu, kita dianjurkan untuk menunjukkan rasa syukur kita atas kelahirannya dengan berkumpul dan membagikan makanan kepada orang-orang dan hal lainnya, semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menunjukkan rasa kegembiraan kita. Bahkan ulama Ustadz pintar ini sendiri, yaitu Ibn Taimiyah, menyatakan bolehnya merayakan Maulid Nabi. Dalam kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, Jilid 2 yang diterbitkan oleh Dar Isbiliyah, cetakan kedua tahun 1998, halaman 126. Ibn Taimiyah berkata, memuliakan maulid dan menjadikannya sebagai waktu berkumpul orang-orang sebagaimana yang selalu dilakukan oleh sebagian orang, maka baginya terdapat pahala yang besar karena niatnya yang baik dan karena pengagungannya dia untuk Rasulullah. Kami tegaskan, karena pengagungannya dia untuk Rasulullah. Dengan penjelasan Ibn Taimiyah ini membuktikan bahwa Ustadz pintar tersebut menentang gurunya dan ajarannya sendiri yang konon memurnikan ajaran Nabi dengan cara tidak merayakan Maulid Nabi. Yang pasti Ustadz pintar ini tetap akan bersikukuh bahwa merayakan Maulid Nabi tidak ada dalilnya, sekalipun kami sudah sampaikan argumen ayat dan riwayatnya. Sekarang mari kita lihat pernyataan dari ulama besar Ustadz pintar ini, yaitu Al-Utsaimin di dalam kitabnya Manzumah Usul Al-Fiqh, karya Al-Utsaimin, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Dar Ibn Al-Jauzi, cetakan ketiga tahun 1434 Hijriah, halaman 32. Al-Utsaimin berkata, tidaklah segala sesuatu memiliki dalil, akan tetapi hanya sebagiannya saja yang memiliki dalil. Bahkan banyak sesuatu yang dalilnya sesuai dan ada juga yang dalilnya tidak ada. Maka dalil bisa saja tidak didapati sehingga bisa dikatakan dalilnya adalah ketiadaan dalil. Contohnya, jika ada seseorang yang berkata sesuatu ini haram untuk dijual, maka kita tanyakan kepadanya, di mana dalilnya? Karena pada asal muasal hukum jual beli adalah halal, maka kita akan dituntut dalil juga. Kita akan menjawab, dalilnya adalah tidak adanya dalil pengharamannya. Karena pada asalnya hal tersebut, yaitu jual beli, adalah halal. Pernyataan Al-Utsaimin ini sangatlah jelas bahwa hal yang tidak ada dalil pengharamannya dikategorikan sebagai hal yang boleh untuk dilakukan. Sehingga jika kita ditanyakan, apa dalil perayaan Maulid? Maka kita akan menjawab, dalilnya adalah pujian-pujian para sahabat yang ada di zaman Nabi kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi ketika masih hidup. Dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, karya Al-Hakim, salah satu ulama Ahlus Sunnah, Jilid 3 yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Ilmiyah, cetakan kedua tahun 2002, halaman 554 sampai 555. Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah menyiapkan untuk Hisan sebuah mimbar di dalam masjid, yang mana Hisan berdiri di sana seraya membanggakan Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menguatkan Hisan dengan Ruh Al-Qudus, apa-apa yang dia banggakan tentang Rasulullah. Imam Az-Zahabi berkata, sahih. Di saat beliau sallallahu alaihi wa alihi hidup, tidak pernah melarang para sahabat melantunkan pujian-pujian untuk beliau sallallahu alaihi wa alihi dalam bentuk syair, sebagaimana telah dilakukan oleh Hasan bin Thabit. Namun setelah beliau tiada, rombongan Ustadz pintar inilah yang melarang kaum muslimin untuk memuji Nabi di dalam perayaan Maulid.
Satu hal yang ingin kami sampaikan kepada rombongan Ustadz pintar ini yang katanya anti bid'ah. Bagaimana dengan pernyataan ulama besar Wahabi berikut ini? Dalam kitab Al-La'ali'ul Bahiyah, karya Al-Syekh, salah satu ulama Wahabi, jilid 2 yang diterbitkan oleh Darul Asimah, cetakan pertama tahun 2010, halaman 411. Al-Syekh berkata, demikian pula dalam persoalan bersolawat kepada Nabi. Aslinya adalah solawat kepada Nabi dan kepada keluarganya saja. Kami tegaskan, aslinya adalah solawat kepada Nabi dan kepada keluarganya saja. Sebagaimana penjelasan hadis Abu Humaid dan selainnya dalam Sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi telah mengajarkan mereka untuk bersolawat kepadanya dan keluarganya. Sesungguhnya Ahlus Sunnah, maksudnya Wahabi, apabila mereka menyebutkan solawat kepada Nabi dan ketika ingin menyebut keluarga Nabi, mereka juga memasukkan sahabat, maka mereka mengucapkan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi dan tidak membatasi kepada keluarga saja. Hal ini menurut Ahlus Sunnah, maksudnya Wahabi, bertujuan agar mereka tidak menyerupai Rafidhah dan Syiah dalam keberpihakan mereka kepada keluarga tanpa sahabat. Di sini jelas guru besar Ustadz pintar tersebut mengakui bahwa sholawat kepada Nabi yang asli adalah ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang kami serahkan kepada pemirsa apa hukumnya jika kalimat sholawat itu ditambah. Anehnya, dalam hal memuliakan Nabi, manusia pilihan Allah, yaitu perayaan Maulid, mereka justru sangat sibuk dan mempertanyakan dalilnya. Sebenarnya, ada masalah apa mereka dengan Nabi SAW? Sehingga sangat keberatan dengan merayakan Maulid Nabi. Kami sarankan kepada pemirsa agar terus-menerus untuk merayakan hari kelahiran manusia teragung, yang mana dengan mengenang beliau SAW, insya Allah kita akan mendapat syafaatnya di hari kiamat.